Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'da. Yang sama-sama kita hormati semua keluarga besar kedua mempelai. Selanjutnya juga sama-sama kita hormati semua tamu, para hadirin wal hadirat yang sempat hadir di gedung yang kita cintai ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah, sehingga acara kita hari ini telah diperlancar oleh Allah dan dipermudah. Acara pernikahan ananda kami Serlin dengan Randi Bahruni. Selanjutnya salawat beriring salam dengan tidak bosannya kita hibahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini sedikit saja nasihat dari saya untuk ananda tercinta, bahwasanya pernikahan ini adalah menyatukan dua keluarga, tidak hanya kedua mempelai tapi dua keluarga. Maka binalah keluarga, maka jagalah hubungan harmonis dengan keluarga kedua mempelai. Kemudian jalankanlah kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana dalam syariat telah dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari seorang perempuan. Berarti suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka jadilah imam dan pemimpin yang bertanggung jawab, yang mengayomi, yang melindungi dan menjaga. Sesuai dengan kewajibannya adalah memberi. Yang diberi adalah nafkah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi yang namanya kebutuhan itu dijamin harus dilakukan oleh sang suami. Tapi kalau keinginan itu bonus. Kalau sempat terlaksana, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada kewajiban. Dan kemudian kewajiban seorang istri adalah melayani. Apa yang dilayani? Yang diberi nafkah oleh suami. Nafkah lahir dan batin. Lahirnya sandang, pangan, dan papan. Batinnya adalah kasih sayang, perhatian, dan melakukan hubungan secara ma'ruf. Nah, kemudian istri juga melayani hal yang sama, lahir dan batin. Apa yang dilayani? Sandang, pangan, papan, dan termasuk juga batinnya. Maka untuk itu kepada ananda berdua, jalankanlah kewajiban, jadilah suami yang soleh, menjalankan kewajiban, dan jadi istri yang soleha, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Fassolihatu qanitatun hafizatun lighaibi bima hafizallah. Seorang istri yang soleha adalah istri yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah melalui ketaatan kepada suami. Jadi kita taat kepada Allah melalui ketaatan kita kepada suami. Bagaimana taat kita kepada suami? Menjalankan kewajiban dan mampu menjaga kehormatan dan harga diri kita sebagai seorang istri jika tidak berada di dekat suami. Paham ananda kami? Di dalam rumah tangga, karena laki-laki adalah pemimpin dan imam, maka setinggi apapun, sehebat apapun jabatan kita sebagai seorang istri di luar rumah, kalau sudah masuk ke dalam rumah, status kita adalah tetap di bawah ridhonya suami. Maka surganya seorang istri itu tidak lagi berada pada orang tuanya. Kalau status sebagai seorang anak di bawah ridho orang tua. Nah, sekarang karena sudah menjadi seorang istri, statusnya surganya adalah berpindah kepada ridho suaminya. Maka apapun yang akan ananda sering lakukan harus izin dan ridho suami dahulu. Jangan mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Yang tidak diridhoi oleh suami, jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan pernah kita dapatkan. Paham? Dan Randi Bahruni juga diharapkan menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam hubungan berumah tangga tidak ada istilah aku dan kamu. Yang ada hanya kita. Apa itu? Mementingkan kebersamaan. Jangan ego kita masing-masing. Menyatunya Anda berdua ini bukan mencari kesempurnaan dalam pasangan, tapi menyempurnakan hidup bersama pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa suami dan istri itu adalah pakaian yang saling menutupi kekurangan. Maka dari itu ananda kami, jagalah hubungan dengan baik, tutuplah kelemahan di antara keduanya, jangan saling membuka, karena itulah fungsi suami dan istri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk lebih jelas dan mendetilnya silahkan ananda berdua curhat secara pribadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Bernivi Almi selaku Ibu Acara Pernikahan untuk doa kita. Penutup selanjutnya sebagai penutup yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak